Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan membahas salah satu tokoh paling legendaris dari sejarah Tiongkok, yaitu Jenderal Guan Yu. Siapa sebenarnya Guan Yu? Mengapa ia begitu dihormati, bahkan disembah seperti dewa? Dan apa perannya dalam kisah besar zaman 3 kerajaan? Siapkan diri kalian, karena ini adalah kisah tentang loyalitas, keberanian, dan pengkhianatan dalam satu periode paling berdarah dalam sejarah Tiongkok. Untuk memahami siapa Guan Yu, kita harus mundur ke akhir dinasti Han, sekitar abad kedua Masehi. Negara Tiongkok saat itu mengalami kekacauan besar. Pemerintahan pusat melemah, pemberontakan petani meledak, dan para panglima perang saling berebut kekuasaan. Dari kekacauan inilah muncul 3 negara besar, yaitu Wei, Shu, dan Wu, yang kemudian dikenal sebagai zaman 3 kerajaan. Di tengah konflik inilah, nama Guan Yu mulai bersinar. Guan Yu lahir sekitar tahun 160 Masehi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Shaanxi. Sejak muda, dia dikenal karena keberaniannya, kekuatannya, dan rasa keadilannya yang tinggi. Namun, yang membuatnya terkenal bukan hanya kekuatan fisik, melainkan juga kesetiaan dan moralitasnya. Guan Yu dikenal sebagai saudara angkat dari 2 tokoh besar lainnya, yaitu Liu Bei dan Chang Fei. Kisah persaudaraan mereka diceritakan dalam sebuah sumpah di Taman Persik, sebuah momen legendaris yang menandai awal dari perjuangan mereka membela rakyat dan menegakkan keadilan. Bersama mereka, Guan Yu mengikrarkan sumpah persaudaraan di kebun persik untuk membangun negara yang adil. Inilah awal kisah heroiknya, salah satu 5 Jenderal Macan. Sepanjang hidupnya, Guan Yu menunjukkan loyalitas luar biasa kepada Liu Bei. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah ketika Guan Yu tertangkap oleh musuh Cao Cao dari kerajaan Wei. Alih-alih dibunuh, Guan Yu justru diperlakukan dengan sangat baik, diberi jabatan, emas, bahkan kuda terkenal bernama Red Hair. Tapi apa yang dilakukan Guan Yu? Begitu tahu bahwa Liu Bei masih hidup, Guan Yu meninggalkan semua kemewahan dan menabuh perjalanan panjang hanya untuk kembali ke tuannya. Itulah mengapa dia dikenal sebagai simbol kesetiaan sejati. Yang lebih epicnya lagi, kisah melewati 5 gerbang, membunuh 6 jenderal saat Guan Yu melintasi wilayah musuh untuk kembali ke Liu Bei. Ia harus menghabisi siapa saja yang menghalanginya. Ini bukti kesetiaan dan keberaniannya. Guan Yu adalah seorang jenderal yang sangat disegani. Ia terkenal menggunakan senjata unik bernama Green Dragon Crescent Blade. Konon beratnya mencapai 40-50 kg. Salah satu prestasi militernya yang paling terkenal adalah ketika dia menjaga wilayah Jingzhou dan berhasil mengalahkan pasukan besar dari kerajaan Wei. Ia bahkan menangkap jenderal ternama bernama Pang De, menunjukkan kecerdikannya di medan perang. Namun, kesuksesan ini membuatnya arogan dan kurang waspada. Sayangnya, kehebatan Guan Yu tidak bertahan selamanya. Ketika dia memfokuskan serangan ke Wei, pihak Wu yang sebelumnya adalah sekutu Shu berkhianat dan menyerang Jingzhou dari belakang. Guan Yu dan anaknya ditangkap dan akhirnya dieksekusi oleh pasukan Wu. Kematian Guan Yu menjadi pukulan besar bagi Liu Bei dan menjadi pemicu utama perang besar antara Shu dan Wu. 潔い散り際でございました。なんと。おいおい兄じゃ。私は共に行こうなどと言いながら失ってしまった。一番短い一番大切なものを何をしていたのだ私は。兄じゃ。グダグダと諸葛亮お待ちください。待たぬ生きたな。
今すぐソーラを呼べ。 Walau hidupnya berakhir tragis, nama Guan Yu tidak pernah dilupakan. Bahkan, abad demi abad setelah kematiannya, Guan Yu semakin dihormati. Ia dipuja sebagai dewa perang oleh banyak masyarakat Tionghoa dan dikenal dengan gelar Guan Gong. Di kuil-kuil Tionghoa, patungnya berdiri gagah, berjanggut panjang, bermata tajam, dan memegang pedang besar. Di era modern, Guan Yu bahkan dianggap sebagai simbol integritas, keberanian, dan keadilan. Kisah Guan Yu bukan hanya tentang pertempuran dan kekuasaan. Ia adalah cerita tentang prinsip hidup, bahwa kesetiaan dan kehormatan bisa lebih berharga daripada kekayaan dan kekuasaan. Itulah mengapa, lebih dari 1800 tahun sejak kematiannya, nama Guan Yu masih hidup di hati jutaan orang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Guan Yu pantas dianggap sebagai pahlawan sejati, atau justru terlalu keras kepala hingga berujung pada kejatuhannya? I will do all I can to show the people the true meaning of duty.